Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini akan membahas terkait grafik user interface atau GUI ya, atau lebih dikenal sebagai form, JFrame form ya. Jadi sekarang kita sudah lewati kelas Java-nya atau kelas basicnya, kelas Java basic ya. Nah, seperti apa itu kelas JFrame form ya? Pertama ya, kita harus buatkan kelas di sini ya, jadi bukan lagi Java class ya, namun JFrame form. Ya, misalkan kita ingin menghitung persegi ya, hitung persegi ya. Ya, jadi ini yang disebut dengan graphic user interface. Di dalam graphic user interface itu terdapat suatu komponen, kemudian terdapat suatu properties ya. Jadi ini adalah sebuah explorer ya, atau projectnya ya. Nah, kemudian ini adalah sebuah desainnya ya, kemudian ini adalah scriptnya. Nah, jadi sudah ada desain, jadi kita sudah menggambarkan ya. Nah, kemudian komponennya itu seperti apa ya, kita ini bisa lihat ada swing controller, ada dalamnya terdapat panel, kemudian terdapat toolbar ya, artinya mengatur posisi dari desain ini. Kemudian swing control ini terdapat komponen J calendar, kemudian label ya. Label ini untuk menentukan suatu komentar ya. Kemudian di sini ada radio button, suatu pilihan ya, kemudian ada button di sini, kemudian ada J data share ya. Sama ini ya, calendar, kemudian share, kemudian di sini terdapat button ya, suatu aksi. Kemudian checkbox ya, button group ya, di sini ada text area, text field dan sebagainya ya. Text field ini ya kita bisa menggunakan misalkan kita ingin menginput suatu nilai. Nah, misalkan ada kasus ingin menghitung suatu persegi ya, luas persegi. Pertama misalkan kita buat suatu headernya ya, misalkan headernya ya, misalkan program menghitung luas persegi. Nah, pertama kita ingin ubah komentarnya ini, misalkan klik kanan kemudian edit text, atau kita bisa ubah di sini melalui properties ya. Nah, di sini kita cari teksnya ya, kita bisa langsung ubah di sini. Nah, misalkan begini. Nah, tentu secara otomatis nilainya adalah A, komentarnya adalah A. Atau kita bisa klik properties di sini. Ya sama ini ya. Atau kita bisa klik kanan kemudian edit text, misalkan program menghitung luas ya, luas persegi ya, untuk luas persegi. Kemudian bagaimana cara untuk membuat fontnya ya. Nah, kita bisa atau di sini fontnya, kemudian ya terserah berapa besarnya ya. Ya, ini sudah besar otomatis ya. Kemudian selanjutnya untuk menghitung luas persegi tentu dibutuhkan suatu ya, label lagi untuk misalkan bilangan bulat. Nah, klik kanan kemudian edit text, kemudian ya bilangan ya, bilangan 1. Nah, kita tambah lagi 1 di sini untuk komentarnya itu bilangan 2 ya, karena untuk menghitung suatu luas persegi itu dihitung suatu bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memasukkan suatu nilai ya, kita butuhkan suatu komponen text field ya. Nah, kemudian text field 2 ya. Nah, kemudian kita bisa hapus saja ini melalui text edit ya, edit text, hapus saja, atau melalui properties. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk menghasilkan ketika diinput nanti bilangan 1 dan bilangan 2, kemudian ingin menampilkan hasilnya ya, tentu kita butuhkan suatu button ya untuk menemukan tombol misalkan proses ya. Nah, misalkan di sini proses ya. Kemudian kita ingin butuhkan lagi hasilnya ya. Nah, di sini kita bisa gunakan misalkan text field ya.
Artinya ketika di input nilai ini, kemudian nilai bilangan 1 dan bilangan 2 ini ketika diproses maka menampilkan suatu hasil. Seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya ya. Jadi perlu diingat ya bahwa ketika ingin membuat suatu program maka pertama kali itu kita harus menganalisis. Misalkan analisisnya menghitung suatu luas persegi. Misalkan inilah suatu contoh kasus yaitu bagaimana menghitung luas persegi. Tentu dibutuhkanlah bilangan 1, bilangan 2, kemudian hasil. Ya. Nah, setelah itu kita tentukan scriptnya, di mana posisi scriptnya. Apakah ada di teks ini ya, teks bilangan 2 ini atau berada di button ini. Ya, tergantung dari seperti apa prosesnya ya. Misalkan seperti ini, kita masukkan nilai nantinya nilai 22, kemudian kita masukkan lagi bilangan 2 33. Kemudian diklik proses, maka akan menghasilkan suatu nilai berdasarkan nilai bilangan 1 dan bilangan 2. Sehingga tentu scriptnya ada di proses ya, di button proses. Atau kalau misalkan kita tidak menggunakan button proses. Nah, misalkan kasusnya seperti ini, kita masukkan nilai 22, kemudian masukkan nilai 33. Nah, setelah masukkan nilai 33, secara otomatis nilainya akan menampilkan suatu nilai di sini dengan cara ya harus scriptnya ada di sini tanpa menggunakan proses. Namun kali ini kita menggunakan suatu tombol proses ya. Nah, kita bisa klik 2 kali atau kita bisa klik kanan kemudian event ya. Di sini ada action ya. Kenapa action? Karena ketika diklik ini langsung aksinya ya, langsung beraksi ya, langsung diproses. Atau kita bisa buat misalkan mouse ya, ketika mouse-nya berada di sini kemudian diklik ya, kita bisa gunakan ini. Terus mouse klik. Tergantung seperti apa ya. Kalau ini kan tentu kalau diklik ini ya langsung diproses ya. Jadi makanya bisa menggunakan event ya, atau langsung ini langsung aktif ya. Ada juga misalkan seperti ini, ada event-event. Jadi event ini tergantung dari kasusnya. Misalkan seperti ini, ketika nilainya berada di sini, ketika diinput suatu nilai, secara otomatis akan melakukan suatu proses, sehingga eventnya itu bisa menggunakan suatu key. Artinya ketika di enter, dimasukkan nilai kemudian di enter, maka secara otomatis akan diproses scriptnya yang ada dalam situ, sehingga kita bisa butuhkan key press. Artinya ketika dimasukkan kemudian enter, maka kita bisa gunakan key press dan sebagainya ya. Fokus ini artinya langsung fokus ke komponen selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Untuk menentukan ini ya kita misalkan gunakan action performance ya. Kemudian selanjutnya ya tadi itu kita klik berformat, kemudian tentu otomatis dia berada di sini ya. Masalah scriptnya ini ya abaikan saja ya, jadi tidak perlu diubah kecuali kalau ditambahkan ya. Ini secara otomatis berubah ya. Kemudian scriptnya ini perlu diperhatikan, init komponen ini ya, artinya komponen apapun yang dimasukkan di dalam desain. Jadi ingat ini ada desain, kalau ingin menampilkan desain kemudian ingin menampilkan source ya bisa klik ini ya. Nah, ini untuk init komponen, artinya komponen apapun yang ada dalam sini ya, semua nilai atau properties atau komponen itu akan masuk ke dalam sini. Nah, ini komponen ini nilainya ini ya. Method init komponen, sehingga nilainya ada semua sini ya. Kan tadi dia level 1, level 2, tekstil 1 dan seterusnya. Ya, ini nilainya ini. Kita bisa, ini tidak perlu diubah. Kalau misalnya kita mengatur di sini, secara otomatis akan masuk ke dalam method init komponen. Ya, jadi tidak perlu diubah. Ya. Nah, seperti itu ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita menentukan scriptnya, kita mengetik scriptnya, terlebih dahulu kita harus ubah dulu change variable suatu komponen. Variable name-nya. Misalkan ini ya, text bill 1. Ya, jadi ingat ketika membuat suatu name ya, variable name itu yang mudah dipahami ya, yang mudah diingat ya. Misalnya text bill 1. Kemudian ini text bill 2. Kemudian di sini bt proses ya.
Kemudian di sini kita bisa ubah change variabelnya txt hasil ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Setelah diubah nama komponen itu, maka selanjutnya kita bisa menentukan scriptnya. Ya, misalkan di sini scriptnya ya. Ya, nah, maka Sarkomes berada di sini. Kemudian selanjutnya, pertama kita tentu harus buat dulu tipe datanya ya. Kemudian bil1 variabelnya adalah bil1, kemudian bil2, kemudian hasil. Ya, kita butuhkan tipe data byte saja karena misalkan ingin menghitung luas persegi, misalkan tidak membutuhkan suatu nilai yang besar, maka kita bisa buat tipe data byte saja. Atau misalkan hasil ini misalkan nantinya lewat dari nilainya 255, maka kita bisa buat tipe data integer saja ya. Ya. Kemudian selanjutnya ya, kita melakukan suatu definisi ya. Kita definisikan, kita deklarasikan atau kita konversikan dari bilangan satu ini. Caranya ya kita harus buat seperti ini ya. Konversi misalkan byte per byte ya, kita konversi sama dengan di Java Basic ya. Kemudian ini adalah nama variable change name-nya ya, dalam komponen ya. Kemudian ya, di sini kita bisa set ya, get ya, mengambil satu nilai ya. Ya, get text ya, kita copy saja. Kemudian variabel bil2. Nah, maksudnya ini adalah suatu ini ya, artinya kita konversi ya. Jadi variabel bil1 ini tipe datanya byte, kemudian kita harus konversi. Kenapa kita konversi? Karena di komponen text bil ini kita harus konversi, karena apapun nilai yang akan dimasukkan di sini baik berupa bilangan bulat misalkan 22, tentu itu kan bilangan bulat ya, namun itu tentu terbaca juga sebagai karakter. Begitupun di materi-materi sebelumnya terkait Java Basic juga seperti itu, ketika menginput suatu nilai maka itu terbaca sebagai nilai karakter. Begitupun di GUI ya. Nah, juga seperti itu ya. Jadi apapun nilai akan dimasukkan itu akan masuk ke dalam variabel bil1. Kemudian di sini kita menggunakan getText karena kita ingin mengambil nilai di dalam komponen ini ya. Sehingga kita harus membuat getText, mengambil satu nilai. Ingat kalau get itu artinya mengambil suatu teks. Ya, begitupun di bil2. Nah, jadi apapun yang dimasukkan di teks bil1, teks bil2 akan masuk ke dalam variabel ini. Kemudian bagaimana cara menghasilkan ini ya, menampilkan suatu hasil berdasarkan bil1 dan bil2 ya, kita harus buatkan variabel hasil ya. Hasilnya adalah integer. Kemudian selanjutnya ya, kita tinggal hitung saja bil1 dikali dengan bil2 ya. Ya, bil2. Kemudian selanjutnya ya kita tinggal panggil saja ini. Ya, kemudian kita gunakan set ya, bukan lagi get ya. Jadi hasil ini kita bisa menggunakan hasil tipe datanya adalah integer ya. Hasil
Ini seharusnya nama komponen dulu ya. Jadi kita harus buatkan nama komponennya dulu. Artinya kita akan menampilkan ya. Nah, luasnya adalah, kita panggil variabel hasil. Iya, seperti ini. Bukan get ya, tapi set. Ya. Kenapa set? Karena kita mengambil, artinya sebelumnya kan nilai dari ini tidak ada nilainya ya, sehingga kita harus memodifikasi. Jadi ini yang disebut dengan set, artinya modifikasi atau merubah suatu nilai. Jadi sebelumnya tidak ada nilainya ya, sehingga kita bisa ubah nilainya ya sesuai dengan variabel hasil. Jadi hasil ini didapat berdasarkan variabel b yang dimasukkan di sini ya, text bill, sehingga masuk dalam bill 1, kemudian bill 2 juga seperti itu. Maka ini yang dihitung sehingga masuk ke dalam variabel hasil. Kemudian variabel hasil ini akan masuk ke dalam komponen teks hasil, txt hasil, dengan menggunakan set text. Jadi ketika ingin menampilkan suatu nilai ya, kita harus menggunakan set text. Ketika ingin mengambil suatu nilai ya, kita harus menggunakan get text ya. Kita bisa jalankan di sini ya. Ya, kita masukkan misalkan 22, kemudian 33. Maka diproses, maka menampilkan suatu nilai luas adalah 728 ya. Ya, seperti itu. Baik, sekian untuk tutorial kali ini. Selanjutnya silakan saksikan tutorial selanjutnya, masih tetap terkait GUI ya.